Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel Sinergi Ultima. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi percetakan. Aplikasi ini aplikasi POS yang nantinya bisa membantu memproses data master sama data transaksi berikut laporannya. Nah, di sini langsung aja saya akan mencoba login di aplikasinya menggunakan user yang mempunyai akses ke semua menu. Setelah login, di sini terdapat status koneksi terhubung, nama lengkapnya admin, username-nya admin. Nanti akan disesuaikan dengan user masing-masing pengguna aplikasi ini. Nah, di sini di menu master di bawahnya itu ada sub menu di mana ada komponen barang, master pendukung barang, master SDM, dan master pendukung. Di master pendukung barang ada kategori barang. Nah, ini yang nantinya akan menjadi data supporting atau supporting data di data barang. Contohnya seperti ini, lalu ada satuan barang, contohnya seperti ini, lalu ada ukuran barang, ada bahan barang, ada warna barang seperti ini, lalu ini yang menjadi sentralisasi datanya. Nah, inputannya seperti apa? Saya contohkan salah satu aja karena ini secara prosedur atau secara flow datanya sama semua. Ada tambah, ubah, hapus, sama refresh. Nah, tambah barangnya hanya mengisi nama kategori serta keterangan. Misalkan contoh kategori, keterangan kategori, simpan. Nah, lalu di sini sudah tersimpan. Edit, hapus, misalkan diubah, jadi saya tambah jadi ubah, misalkan di sini juga menjadi ubah, lalu saya simpan, nanti akan berubah. Begitupun dengan delete gitu ya, atau hapus. Nah, di sini ada konfirmasi dulu sebelum di delete, barangkali gitu salah klik atau gimana, untuk validasi aja. Jika di yes, maka akan terhapus datanya. Begitupun dengan satuan barang, demikian sama gitu ya, ada nama satuan berikut keterangannya. Ukuran barang, bahan barang, warna barang, sama semua. Nah, ini untuk sentralisasi datanya. Tambah barangnya seperti ini, ada kode barang gitu ya, misalkan 999. Nama barangnya misalkan spanduk khusus sekolah misalkan ya. Kategorinya di sini apa gitu ya, outdoor misalkan. Terus di sininya misalkan meter, satuannya ukurannya misalkan belum ada gitu ya, karena kan ini custom gitu ya, bisa dibuat sesuai pesanan. Lalu di sini bahannya apa gitu ya, tinggal pilih gitu, backlight atau apa, warnanya misalkan full block gitu. Harga jualnya misalkan di sini di set 9.000 katakanlah per meter gitu, karena satuannya di sini meter. Keterangannya bebas gitu ya, apa, tinggal disimpan. Nah, kalau dicari di sini langsung ada gitu ya, spanduk khusus sekolah. Nah, ini udah ada datanya gitu. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada untuk filtering gitu ya. Nah, kayak gini misalkan. Nah, spanduk yang outdoor print itu apa gitu, terus pilih satuannya, tinggal gini, tinggal dikebawahin gitu ya, otomatis gitu. Pilih ukurannya gitu. Ini hanya untuk filtering pencarian gitu. Di sini untuk customnya berdasarkan kode dan nama barang, sedangkan di sini itu berdasarkan komponen barangnya, kategori satuan, ukuran, bahan, dan warna. Nah, refresh, dia akan kembali lagi ke semula. Lalu di sini ada lihat harga jual. Nah, lihat harga jual ini fungsinya untuk apa? Untuk meng-hide
si kolom-kolom sebelumnya. Kan kalau misalkan defaultnya itu ada satuan, ukuran, dan lain-lain panjang gitu ya. Kalau misalkan dari sini bisa dilihat harga jual langsung ke kanan gitu, langsung hilang si kolom-kolom sebelumnya. Kalau dibalikin lagi ya, jadi kembali ke semula gitu. Nah, lalu selanjutnya ada data pegawai. Nah, di sini untuk input pegawai ke pegawai yang ada di perusahaan teman-teman gitu ya. Identitasnya seperti apa gitu. Misalkan nama pegawai, alamat dan kontak gitu. Terus misalkan ada data pemasok, misalkan data barang ini pemasoknya dari siapa aja gitu. Contoh misalkan tintanya dari mana gitu. Terus bahan spanduknya dari mana. Kalau misalkan beli kertas untuk undangan, kertasnya dari mana, cetaknya di kantor kalian gitu. Lalu ada data pelanggan, ini yang dimasukkan hanya member-member gitu. Member-member seperti ini kosong. Nah, seperti ini Jidan gitu, Yusuf, nanti diinput gitu, karena kebetulan ini banyak data duplikat gitu ya. Setelah itu ada data cash in, cash out gitu ya. Nah, ini kayak misalkan di perusahaan kalian itu ada pembelian atau pengeluaran aqua gitu buat minum para karyawan, itu dimasukin di sini. Bensin gitu, BPJS, cetakan atau belanja bahan listrik gitu dan lain-lain. Nah, nanti ini hubungannya kemana? Hubungannya ke sini. Nah, ketika ada pengeluaran, misalkan kita loncat dulu sedikit, nyambung yang barusan. Nah, di sini ada nih korelasinya. Nah, misalkan pilih bensin gitu ya. Ini tuh semua pengeluaran dimasukin di sini, ditambah pengeluaran kas gitu. Nah, setelah itu misalkan keterangannya kemana, katakanlah kirim spanduk gitu. Sumber kasnya dari mana, misalkan kas kantor yang tanggal berapa, tanggal 31 Agustus yang hari ini misalkan. Jumlahnya itu berapa, 20.000 untuk BBM Pertalite katakanlah. Terus simpan. Nah, nanti ini hubungannya kemana lagi, nanti hubungannya ke laba rugi gitu ya. Nah, setelah itu ada pemasukan juga gitu. Barangkali ada pemasukan lain-lain selain dari pemasukan pokok seperti penjualan gitu ya. Bisa dimasukin di sini gitu. Misalkan ada pemasukan pajak, misalkan pajaknya berapa gitu. Pajak jual beli atau pajak apa gitu ya. Pajak jual misalkan. Kasnya kemana? Ke kas kantor atau ke kas kas BCA contohnya misalkan. Nanti bisa ditambah kas-kasnya, ada 200.000 misalkan. Nah, kasnya di mana, di inputnya ada di sini, kas perusahaan. Nanti akan nambah otomatis dan berkurang otomatis sesuai dengan penggunaannya gitu. Setelah itu kita loncat lagi ke sini ke menu informasi. Di sini tuh ada penjualan. Atau mungkin ini yang terakhir kali ya. Nanti kita masuk dulu ke sini lah ke pengaturan. Karena ini nyambungnya nanti ke laba rugi gitu ya. Nah, di sini ada pengaturan backup dan restore. Kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, di sini ada backup restore. Backup restore ini fungsinya adalah untuk membackup database manual. Misalkan per hari ini kita mau backup nih databasenya gitu. Misalkan mau dipindahin ke flash disk, tapi sebetulnya dari databasenya sendiri pun sudah ada fitur untuk auto backup. Kita bisa set per harinya itu misalkan jam 4 atau jam 5 sore. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Katakanlah tutup kantor itu jam 5, ya kita set aja jam 5 lebih 10 gitu. Nanti databasenya otomatis terbackup. Ini bisa juga langsung disimpan di cloud computing gitu. Jadi ada penyimpanan awan gitu, kayak misalkan Dropbox, Google Drive dan lain-lain gitu ya. Terus ini untuk koneksi ke database. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur komputer kita akan di-set ke database mana atau ke server mana gitu ya. Nanti kita bisa arahkan kalau misalkan katakanlah
awalnya itu ke PC 1 dipindahin ke PC 2, jadi nanti bisa disesuaikan berdasarkan alamat IP-nya gitu. Kalau ini diisi titik karena memang di komputer saya sendiri. Kalau misalkan nanti diarahkannya misalkan ke 192.168 100.100 contohnya, ini adalah alamat server gitu, nanti bisa diarahkan ke sini, tinggal simpan selesai gitu. Kalau misalkan di sini kan contohnya titik aja, tinggal simpan udah gitu. Terus di sini ada pengaturan printer. Nah ini fungsinya adalah dari PC teman-teman, dari PC para klien atau para pegawai ini bisa ngeprintnya ke satu printer gitu. Misalkan di kantor kalian itu ada satu untuk satu lantai misalkan. Nah ini bisa disetting seperti itu kalau ada kebutuhan untuk print dan lain-lain gitu. Tinggal ditambah aja, terus pilih si ininya di checklist, nanti akan keluar ngebaca komputer kalian masing-masing. Tinggal tentuin aja komputernya kemana. Contohnya misalkan ke Epson L56 series, dan ini tuh alamat IPC printernya gitu. Untuk printer stroke, kalau misalkan laporan itu stroke itu untuk penjualan ya. Kalau misalkan laporan misalkan katakanlah ke PDF gitu, PDF gitu, simpan aja. Oh, nama servernya sudah terdaftar ya. Nah setelah itu ada kategori user. Kategori user itu, nah kategori pengguna ini fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk mengkelompokkan akses-akses di perusahaan. Contoh misalkan administrator ini full akses. Nah jadi semua user yang diberikan akses administrator artinya bisa mengakses semua menu. Misalkan kasir itu ada batasannya gitu ya. Contoh misalkan tambah nih bagian misalkan gudang contohnya ya. Yang bisa diakses apa sih sebetulnya gitu misalkan. Nah yang akan kita berikan contohnya misalkan hanya data barang contohnya gitu. Simpan pilih ininya hanya bisa tambah ubah gitu, nggak bisa ngehapus misalkan buttonnya itu. Nah menunya hanya diberikan data barang, buttonnya hanya diberikan tambah dan ubah, hapusnya tidak diberikan gitu. Keterangannya untuk bagian gudang, simpan, sudah. Nah nanti ini tinggal di mapping kemana, ke manajemen pengguna. Contoh misalkan di sini ada namanya Rini, tinggal tambah Rini ini bagian gudang, tinggal pilih ini bagian gudang gitu ya. Terus disimpan. Nah passwordnya tuh default, nanti dikasihnya. Nah passwordnya apa? Ini passwordnya 1245. Nanti bisa diganti sama si penggunanya masing-masing gitu. Gantinya di mana? Ada di sini, ganti password. Nah, jadi nanti setelah dia login menggunakan user ini, passwordnya 12345, tinggal nanti input di sini username-nya, passwordnya, confirm password, simpan. Nanti passwordnya keganti gitu supaya dia tahu, hanya dia yang tahu passwordnya sendiri gitu. Setelah itu di sini ada profil perusahaan. Ini fungsinya untuk mengisi data-data yang nanti akan digunakan di reporting gitu. Otomatis di header-headernya itu akan terisi gitu, seperti alamat, nama email gitu ya, pemilik dan lain-lain. Kalau setelah diisi tinggal disimpan aja. Nah, sekarang kita menuju ke penjualannya. Di sini ada penjualan. Fiturnya apa aja? Di sini bisa tambah, ubah, ada pencarian berdasarkan tanggal, dan bisa dicari berdasarkan nomor penjualan, kode, dan nama pelanggan. Contoh misalkan tambah penjualan. Nah, yang belinya itu siapa? Misalkan ya, kita cari. Contoh misalkan Cidan, tinggal dipilih. Kalau misalkan mau nambah, tinggal diklik ini tambah. Nah,
Misalkan Husni Sani Faizal, alamatnya Jalan Kencana 2, nomor 20, Bandung. Nah, kode barangnya apa? Misalkan cutting stiker, ukurannya 1,5 kali 3,2, harganya segini. Misalkan kuantitinya itu beli 10 gitu, atau beli yang agak banyak lah, 1000 gitu ya. Beli apa lagi? Spanduk, misalkan umbul-umbul 2,5 kali 3 meter misalkan, harganya segini. Beli berapa? Beli 3 spanduk contohnya. Tuh. Nah, di sini bisa bayar atau bisa pelunasan. Contohnya misalkan bayarnya itu hanya di muka gitu, bayar di muka dulu gitu, bayar DP lah istilahnya 26.500. Contohnya kita lurusin aja. Nah, salah. Nah, sisanya kan 500.000. Nanti setelah dilunasi, diedit, melakukan pelunasan. Contoh saya simpan dulu ya yang ini. Simpan tunai atau non tunai gitu pembayarannya ya. Misalkan katakanlah tunai DP gitu. Nah, ini data sudah disimpan, cetak atau enggak gitu. Kalau di sini enggak dulu ya. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Ini data barang yang dibelinya di sini gitu ya. Untuk pembayarannya ini statusnya belum lunas, bayarnya baru segini gitu. Lalu melakukan pelunasan. Contoh misalkan bayarnya 500.000. Nah, tinggal disimpan aja. Cetak tunai atau non tunai, misalkan non tunai. Nah, simpan contohnya misalkan. Nah, di sini saya simulasinya ngeprintnya ke si OneNote dulu biar kelihatan gitu ya. Hasil si struknya seperti apa gitu, hasil printingnya. Nah, di sini ada nama perusahaannya, slogan perusahaan, nanti bisa di custom dari menu profil perusahaan, ada alamat, nomor telepon, fax, terus ada nomor transaksi dan lain-lain seperti ini. Formatnya seperti ini, dan ini bisa di custom sesuai dengan permintaan masing-masing pembeli. Jadi misalkan dari kalian itu pengen contohnya formatnya nggak seperti ini gitu, katakanlah si ukurannya dihilangin gitu, atau harganya yang dihilangin bisa, atau mau ditambah kolom bisa gitu. Terus ini tulisannya, banknya dan lain-lainnya, ini bisa di custom semuanya gitu ya. Nah, setelah itu lalu ada apa lagi di sini? Di sini bisa ngelihat status lunas atau belum lunas. Nah, ini status belum lunasnya. Contohnya ini status lunasnya. Bisa dicari juga berdasarkan nama pelanggan. Contoh Dewi. Dewi contoh. Nah, gini. Jadi semua yang ada kata nama Dewinya muncul gitu ya. Nah, setelah itu ada pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih itu didapat dari ini yang dimaksud bersih itu bersih penjualan belum dikurangi dengan pengeluaran hari ini atau keseluruhan gitu ya. 526.500 tadi bayarnya itu 26.500, jadi yang didapat itu segini gitu ya. Lalu 526.500 bayarnya 500, jadi pendapatannya 500 gitu. Jadi uang cash on hand lah katakanlah kalau misalkan tunai gitu, memang benar-benar yang diterimanya. Setelah itu ada pemasukan yang tadi gitu ya, pengeluaran. Di sini ada riwayat hutang, kalau misalkan kita melakukan hutang. Nah, di sini ada data kasbon, katakanlah karyawan yang melakukan kasbon gitu ya. Contohnya tambah namanya Anugrah, keterangannya misalkan untuk
antar istri ke puskesmas. Contoh misalkan sumber kasnya dari sini tanggal 31, jumlahnya misalkan 200.000, simpan. Nah, jadi nanti tercantum semua di sini gitu ya. Katakanlah melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu dicicil 50.000, contoh kan pasti adalah salah satu dari para pegawai itu melakukan kasbon gitu ya, dan kita memang harus mensupportnya gitu, sebagai pemilik perusahaan. Nah, setelah itu ada apa lagi? Nah, kita langsung ke reporting aja ya. Nah, ini reportnya. Di sini ada laporan pemasukan, pengeluaran, laporan riwayat hutang. Di sini ada laporan pemasukan, laporan laba rugi, laporan kita mulai dari riwayat hutang, laporan penjualan, lalu ada laporan laba ruginya. Nah, misalkan di sini tuh ada laporan penjualan. Nah, ini laporan pemasukannya. Bentuknya ada yang grafik gitu ya, ada yang list gitu. Misalkan ini tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Ini bisa dibikin per tanggal, bisa dibikin per minggu, bisa dibikin per bulan gitu ya, sesuai nanti permintaannya, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, lalu ini laporan pemasukan berdasarkan kategori gitu ya. Pemasukan pajak, ada penjualannya gitu, tanggal 2 Agustus, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7. Jadi kalau misalkan ini salary contohnya yang tadi pembayaran kasbon gitu, ada pemasukan 50.000 gitu, ada keluar berapa dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk laporan pengeluarannya seperti ini. Ada untuk aqua, tadi kan beli aqua gitu 19.000. Terus misalkan bensin tanggal 5 Agustus Pak Ayi, terus tanggal 31 Agustus ada kirim spanduk dan lain-lain gitu ya. Nanti jadi di sini itu di kategori-kategori gitu, berdasarkan yang mastering data cash in cash out gitu. Nah, ini adalah laporan penjualnya dalam format list gitu ya, seperti yang tadi dilihat di list penjualan. Di sini tuh ada headernya, lalu ada detailnya seperti ini. Header itu adalah data penjualan seperti konsumen, alamat, grand total, bayarnya berapa gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada barang yang dibelinya apa aja, item-itemnya gitu. Datanya seperti ini, dan ini pun bentuknya bisa di custom. Nanti sesuai dengan permintaannya masing-masing gitu ya, mau seperti apa. Dan ini ada pagination-nya gitu. Seperti ini gitu ya. Lalu ini ada laporan rekap pendapatan penjualan per tanggal, pendapatannya berapa. Nah, ini nomor penjualannya, nama barangnya berdasarkan item-item barang yang keluar gitu ya, ada berapa. Lalu laba per tanggalnya ada berapa, 32 juta untuk tanggal 2, tanggal 4 nya berapa, tinggal ke page kedua gitu, ada 300 dan lain-lain seperti ini. Nah, ini laporan penjualan rekap pendapatan berdasarkan formatnya grafik gitu ya, seperti ini gitu. Nah, lalu ini yang terakhir ada laba ruginya gitu ya. Di sini tuh bisa kelihatan kita tuh pengen ngelihat laba rugi dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini sih di custom aja gitu, misalkan bisa hari ini, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun misalkan, bisa aja gitu ya. Lalu di sini tuh summary-nya tuh apa aja gitu, mutasi kas, pemasukan pajak, penjualan, salary ini tuh pembayaran kasbon gitu ya. Dari penjualannya berapa, lalu totalnya ada berapa. Di sini pengeluaran juga diliatin gitu ya, ada berapa, totalnya berapa, lalu laba yang keluarnya itu segini gitu.
termasuk di sini tuh ada upah dan lain-lain. Pokoknya semua pengeluaran di perusahaan tuh dimasukin supaya nanti kelihatan laba ruginya, lalu kelihatanlah segini hasilnya gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.